Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia hidayah, inayah serta kesehatan sehingga kita dapat sama-sama melaksanakan ibadah Ramadan yang pertama di tahun 1441 Hijriah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita menjalani hari yang pertama Ramadan di tahun 1441 Hijriah. Ramadan kali ini memang sangat berbeda dengan pelaksanaan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Berbeda bukan berarti dalam pelaksanaan ibadah puasanya, tapi berbeda dalam aktivitas kegiatan amalia ibadah selama bulan Ramadan. Di bulan-bulan Ramadan yang sebelumnya, kita dapat sama-sama melaksanakan ibadah tarawih, kemudian tadarus, kemudian taklim keagamaan, baik itu sesudah salat tarawih maupun sesudah salat subuh. Di tahun ini kegiatan-kegiatan keagamaan atau syiar-syiar keagamaan di bulan Ramadan itu sangat-sangat terbatas dengan adanya musibah Corona yang bukan hanya menimpa kita, tapi hampir menimpa seluruh negara-negara yang ada di dunia. Meskipun dengan segala keterbatasan, mudah-mudahan semangat kita dalam beribadah tetap kuat dan mudah-mudahan girah kita, keinginan kita untuk terus memperdalam mengkaji agama tidak akan pernah pupus dan tidak akan pernah luntur. Baiklah, pada kesempatan kali ini untuk mengisi kegiatan Ramadan kita akan sama-sama mengkaji, membaca kitab Shiyam, bab khusus tentang puasa di kitab At-Taqrirat As-Sadidat. Ya. At-Taqrirat As-Sadidat fil Masail Al-Mufidah. At-Taqrirat dapat berarti bahwa takrir, ketetapan-ketetapan as-sadidah yang lurus, yang tepat, fil masail al-mufidah, dalam masalah-masalah yang bermanfaat. Kitab ini ditulis oleh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf, bermadzhab Asy-Syafi'i, dan dalam beberapa hal ini merupakan kitab yang sangat bagus, penyusunannya juga bagus, bahasanya juga mudah, dan diambil dari kitab-kitab yang bermadzhab Syafi'i, termasuk diantaranya adalah Hasyiyah Ya'natut Thalibin. Pada bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan satu bab tentang kitab Shiyam ini. Nanti begitu selesai kita akan lanjutkan di kitab-kitab lain, kita cari lagi kitab-kitab yang lain yang itu dapat menambah pemahaman kita terkait dengan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Dan barangkali juga nanti bisa kita selingi dengan kajian-kajian hadis putar ibadah puasa. Baiklah, kita mulai saja bahasan di kitab Shiyam, di kitab At-Taqrirat ini. Kita bacakan kitab As-Shiyam. Bahasan ini dimulai dengan pengertiannya, ta'rifu as-shaum, pengertian puasa. Pengertian puasa itu ada dua. Yang pertama secara lughatan, secara bahasa. Yang kedua adalah secara syar'an atau syar'i. Secara bahasa apa? Mutlaqul imsak. Secara bahasa itu dipahami secara mutlak adalah al-imsak, menahan diri. Hal ini didasarkan pada firman Allah, wa minhu qauluhu ta'ala an sayyidatina Maryam. Jadi firman Allah terkait dengan Sayyidah Maryam, Allah berfirman, inni nazartu lirrahmani sauma. Kata Maryam bahwa saya bernazar
lirrahman, untuk Allah, akan melakukan sauman, puasa. Puasanya apa? Falan ukallimal yawma insiya. Maka sekali-kali saya tidak akan berbicara hari ini kepada manusia. Nah, jadi salah satu puasanya itu adalah menahan diri untuk tidak berbicara, al-imsak minal kalam, atau ay nadartu imsakan anil kalam, atau saya bernazar menahan diri untuk tidak berbicara. Kemudian maknanya secara syar'i adalah al-imsak an jami'il mufattirat, menahan diri dari segala hal yang itu dapat membatalkan ibadah puasa. Nah, kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, atau sejak azan subuh sampai kembali azan maghrib. Nah, jadi itu lebih mudahnya. Jadi tulu'il fajri itu adalah azan subuh, nanti ila ghurubi syamsi. Ila ghurubi syamsi. Kemudian azan di waktu maghrib. Yang ketiga, biniyatin makhsusah. Jadi dengan niat khusus. Niat khusus apa? Niat khusus untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Biniyatin makhsusah. Dasarnya apa? Al-aslu fihi qauluhu ta'ala, yakni firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Waktu fardhihi, kapan puasa Ramadan itu diwajibkan? Furida fi sanah at-taniyah minal hijrah fi syahri Sya'ban. Jadi diwajibkannya ibadah puasa Ramadan ini pada tahun kedua minal hijrah, dari hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah, fi syahri Sya'ban. Artinya wajibnya puasa Ramadan itu ketika Nabi berada di Madinah, atau di tahun kedua setelah beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Kalau beliau berada di Makkah selama 13 tahun dan di Madinah selama 10 tahun, maka di tahun ke-15 setelah kenabian baru diwajibkannya ibadah puasa bulan Ramadan. Wa qad sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadanat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebanyak 9 kali di bulan Ramadan. Jadi beliau menjalani 9 Ramadan pada saat di Madinah. Kulluha nawaqis, semuanya itu bulannya itu nawaqis, tidak genap tapi kurang. Ai tis'atan wa isyrina yauman, atau 29 hari. Illa wahidan fakamilun, kecuali satu hari yang itu sempurna, yang itu lengkap, sebanyak 30 hari. Syahr Ramadan, apa yang dimaksud dengan apa itu bulan Ramadan itu? Bulan Ramadan itu adalah wa huwa asyhuru at-tasi' min asyhur al-arabiyyah. Dia adalah bulan yang ke-9 dari bulan-bulan Arab. Jadi kalau kita runtun, maka di situ ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, kemudian yang ke-9 adalah Ramadan. Jadi bulan yang ke-9 di bulan-bulan Hijriyah. Wa huwa afdhalus syuhur, dan Ramadan itu merupakan bulan yang paling mulia. Wa summiya Ramadan qila li'annahu, dan dinamakan dengan bulan Ramadan konon katanya adalah indama wada'al Arab asma'a syuhur, pada saat orang-orang Arab itu menetapkan nama-nama bulan itu, wafaqa hadza syahr syiddatal har, bulan Ramadan itu kebetulan bertepatan dengan syiddatu, di bulan-bulan syiddatul har, bulan-bulan pada bulan itu, pada saat itu cuaca sangat panas, syiddatul har, fasammahu Ramadan, lantas mereka pun menamakannya dengan Ramadan, minar romdo, dari kata romdo, ay syiddatul har, artinya adalah syiddatul har, panas yang sangat panas. Waqila li'annahu yarmidu adz-dzunub, dan
di lain sisi bahwa Ramadan itu juga berarti bahwa yarmidu adzunub au yahriquha, yakni membakar dosa-dosa. Jadi bulan Ramadan itu karena panasnya itu dapat membakar dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Fadilatus saum, beberapa kemuliaan, dalil-dalil yang terkait dengan kemuliaan bulan Ramadan itu atau kemuliaan puasa itu adalah al-ayat wal ahadits katsirah fi dzalika. Sangat banyak ayat maupun hadis yang berbicara tentang fadilatus saum, tentang mulianya, tentang keutamaan puasa, tentang keutamaan puasa. Wa minha qauluhu ta'ala, diantaranya adalah firman Allah yang berbunyi, kulu wasyrabu hani'an, makan dan minumlah kalian itu dengan hani, dengan nyaman, dengan enak, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Karena apa? Karena amal-amal yang telah kalian lakukan pada saat kalian fil ayyam al khaliyah, pada saat kalian di dunia dulu. Jadi ini merupakan balasan yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin pada saat mereka berada di surga. Kulu wasyrabu. Maka di footnote-nya itu dicatatkan yang dimaksud dengan itu adalah fil ayyam al khaliyah, itu adalah ayyamus shaum. Jadi apa? Dulunya waktu kita di dunia kita sering melakukan ibadah puasa dan itu menahan ittaraku fiha al-akal wasyarab, dan pada puasa itu kita menahan untuk tidak makan dan minum, maka pada saat di surga itu kita diperintahkan kulu wasyrabu hani'an, makan dan minumlah dengan nikmat, dengan penuh kenikmatan. Wa qauluhu, dan firman Allah juga yang berbunyi wasaimina wasaimat, dan laki-laki yang berpuasa dan perempuan yang beribadah berpuasa, wal hafizina furujahum, dan laki-laki yang menjaga kemaluan mereka, wal hafizat, dan termasuk juga perempuan-perempuan yang menjaga kemaluan mereka, wadzakirinallah katsira, dan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, wadzakirat, dan perempuan-perempuan yang berzikir kepada Allah. Apa kemuliaannya? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Maka Allah menyiapkan bagi mereka itu satu ampunan, yang pertama adalah ampunan, yang kedua adalah ajran azima, balasan yang besar. Bagi apa? Bagi mereka, termasuk salah satunya adalah as-shaimin was-shaimat, bagi laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Maka nanti akan disiapkan oleh Allah ampunan dan pahala yang besar. Wa fil hadits al-qudsi anillahi ta'ala annahu qala, dan dalam hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, annahu qala, bersabda, dan itu ada di hadis qudsi, kullu hasanatin bi asyri amsalihha, setiap satu kebaikan maka akan mendapatkan asyri amsalihha, 10 balasan, 10 kebaikan, illa sab'i mi'atin di'fin, sampai 700 balasan. Yang 700 balasan itu ada di sedekah itu. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu adalah kamathali habbatin, itu seperti perumpamannya seperti habbah, seperti biji, ambatat sab'a sanabil, yang kemudian satu biji itu dapat menumbuhkan 7 batang, dan setiap batangnya itu fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap batangnya itu ada 100 bulir, ada 100 biji lagi. Nah, sehingga satu biji kemudian itu menghasilkan 7 batang. Dari 7 batang itu masing-masing setiap batangnya itu ada 100 biji. Nah, berarti 100 dikali 7 ada 700. Nah, itu perumpamaan orang-orang yang bersedekah, berinfak itu. Di amal-amalan yang infak itu sampai 700 kali balasannya.
Dan amal-amal yang lain itu balasannya sampai 10 kali. Tapi berbeda dengan puasa, illa asyam, berbeda dengan puasa. Fahuwali, puasa itu kata Allah untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Maksudnya apa? Kalau ibadah-ibadah yang lain itu ada hitung-hitungannya, ada nilainya, ada ukurannya, satu kebaikan dibalas 10, satu sedekah dibalas dengan kelipatan sampai hingga 700 kali, maka khusus untuk ibadah puasa itu Allah yang akan melipat gandakan, Allah yang akan memberikan balasan tanpa ada perhitungan-perhitungan secara yang khusus. Bahkan dia bisa lebih dari 700 kali lipat satu amal baik yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Berbeda kalau amal-amal itu kita laksanakan di luar bulan Ramadan, dan termasuk puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu nilainya bahkan bisa lebih daripada 70 kali lipat bagaimana seperti nilai kita berinfak gitu. Ramadan lebih daripada itu. Inilah salah satu kemuliaan bulan Ramadan dan puasa Ramadan. Wa fil hadis, dan di salah satu hadis Nabi bersabda, man shoma yawman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa di jalan Allah, satu hari di jalan Allah, ba'adallahu minhu jahannam masirata mi'ati am, maka Allah akan menjauhkan darinya itu apa? Neraka jahanam yang perjalanannya itu masirata mi'ati am, yang perjalanannya itu sejauh 100 tahun. Coba kita dijauhkan dari neraka jahanam yang itu 100 tahun jaraknya itu dari neraka jahanam. Jadi sangat jauhnya. Itu barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, atau karena Allah. Itu kita berpuasa, puasa Ramadan, dan kita lakukan ibadah puasa ini untuk Allah satu hari saja, maka Allah akan jauhkan kita dari neraka jahanam. Yang itu 100 tahun jaraknya dari neraka jahanam itu. Wa fil hadithi aidan, dan di dalam hadis yang lain itu Nabi menyatakan lisoim farhatani, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Idza aftara fariha, yang pertama apabila dia berbuka, maka itu satu kegembiraan. Yang kedua, wa idza laqiyallah fariha bisaumihi, dan kedua apabila dia bertemu dengan Allah, maka dia akan gembira dengan puasanya. Wa fil hadithi kadzalika, dan di hadis yang lain Nabi juga bersabda, samtu as-saim tasbihun, jadi diamnya orang puasa itu sama katanya nilainya dengan tasbih. Jadi orang berpuasa kemudian dia tidak berbicara, dia diam saja, itu sama nilainya dengan tasbih katanya. Wa naumuhu ibadah. Ini yang sering kita dengar itu. Tidurnya orang berpuasa itu saja katanya sudah bernilai ibadah. Wa du'auhu mustajabun, dan doanya itu dikabulkan oleh Allah. Wa amaluhu mudha'afun, dan amal-amal selama ibadah puasa terutama Ramadan itu dilipat gandakan. Kemudian wasiyamu junnatun, dan siam puasa itu sebagai perisai, wahisnun, dan perisai yang akan menjaga hasinun minan nar, yang akan menjaga kita dari api neraka. Meskipun di hadis ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad kalau di sini. Tapi kalau kita buka di Syamilah, maka di situ dijelaskan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Meskipun hadis ini menyatakan seolah-olah samtus saim, seolah-olah kita diam saja, tidur saja, kemudian seolah-olah berarti itu. Seolah-olah orang yang puasa itu nampak pasif, tidak usah berbicara, kemudian tidur saja segala macam. Tapi sesungguhnya ini untuk menunjukkan bahwa amalan-amalan di luar Ramadan itu tampak tidak bernilai, tapi selama bulan Ramadan itu mendapatkan nilai ibadah. Diamnya itu sama dengan tasbih, di sini tidurnya itu sama dengan ibadah, doanya itu dikabulkan, dan semua amal-amal yang kita lakukan itu dilipat gandakan selama bulan Ramadan dan selama kita berpuasa. Dan puasa itu satu
itu menjadi perisai. Nanti ya akan menghalangi kita, yang akan menjaga kita dari api neraka. Di hadis itu selain puasa sebagai junnah, itu ada hadis Nabi juga yang lain yang mengatakan bahwa seorang ibu yang ditinggal mati, baik itu 2 atau 3 orang anak, dan anak itu belum balik ya, maka Nabi menyatakan hijab minan nar. Maka anak itu akan menjadi hijab ya, akan menjadi penghalang, akan menjadi perisai bagi orang tuanya dari api neraka. Nah, jadi yang setahu saya itu ada 2. Yang pertama itu adalah puasa, dia sebagai junnah, dia sebagai perisai kita dari api neraka. Kemudian yang kedua adalah ibu yang ditinggalkan mati oleh 2 atau 3 anaknya. Ahkamus shaum. Yang berikutnya adalah hukum puasa. As-shaumu ta'tarihi al-ahkam al-arba'ah. Ada 4 hukum kaitannya dengan puasa. Ada yang puasa itu wajib, ada yang puasa itu sunnah, ada yang puasa itu makruh hukumnya, bahkan ada puasa itu diharamkan. Yang pertama itu adalah wajibun. Yang pertama adalah puasa wajib. Wa yakunu dzalika fi sitti halat. Ada 6 keadaan di mana puasa itu wajib. Nah, yang pertama adalah shaum Ramadan. Pertama adalah puasa Ramadan. Yang kedua adalah shaumul qadha. Nah, itu adalah puasa qadha. Jadi kalau Ramadan itu adalah di bulan Ramadan kita selama 1 bulan penuh. Tapi bagi orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka dia wajib mengqadha. Apakah dia karena sakit, apakah dia karena musafir, sehingga dia tidak berpuasa, maka dia wajib mengqadhanya di luar bulan Ramadan. Maka ini termasuk puasa yang wajib. Jadi qadha itu puasa yang wajib. Yang ketiga adalah shaumul kafarah. Yang ketiga adalah puasa yang itu puasa kafarah. Puasa, sanksi puasa sebagai pengganti sanksi dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Maka puasa kafarah itu adalah wajib juga. Apa? Kafarati zihar, seperti kafarah zihar. Zihar itu adalah seorang suami, kemudian dia zihar itu zohrun itu punggung. Seorang suami yang menyatakan bahwa engkau seperti punggung ibuku, maka dalam tradisi orang-orang Arab jahiliyah itu berarti sudah menandakan bahwa suaminya itu mencerai istrinya. Dan sesudah itu dia tidak boleh menggauli. Nah, maka karena ada peristiwa tersebut, lantas turunlah ayat tentang ayat zihar ini tadi, kafaratu zihar. Nah, kemudian salah satu penggantinya adalah maka wajib dia berpuasa. Puasanya itu adalah puasa kafarah ini. Au qatlin, atau karena pembunuhan, karena membunuh. Atau au jima'i Ramadan, atau karena berkumpul atau suami istri berkumpul pada saat bulan Ramadan. Nah, ayat yang terkait dengan zihar ini itu dapat kita temukan di surah Al-Mujadilah. Di sini ada Al-Mujadalah. Alladzina, Allah berfirman di surah Al-Mujadalah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaram minal qur wa zura minal qali wa zura innallaha la'afuwun ghafur. Ini awal-awalnya ini kaitannya dengan penjelasan Al-Qur'an, kaitannya dengan orang-orang yang menzihar. Orang yang menzihar istrinya itu min nisa'i ma hunna ummahatuhum. Orang-orang yang menzihar istri-istrinya, pasal-pasal mereka, padahal istri-istri itu bukan ibu-ibu mereka. Dan ibu-ibu mereka itu adalah yang melahirkan mereka, kata Quran. Ini perkataan yang mungkar, ini perkataan yang dusta. Tapi Allah memberikan wa innallaha la'afuwun ghafur. Allah memberikan ampunan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kemudian ayat selanjutnya di ayat 3 di surah Al-Mujadalah ini, walladzina yudhahiruna min nisaihim. Ini yang kaitannya dengan kafaratu zihar itu tadi. Dan orang-orang yang menzihar istri-istri mereka itu summa ya'uduna lima qalu,
tapi kemudian mereka menarik perkataan mereka itu, zihar mereka itu, fatahrir raqabah, maka balas sanksinya adalah tahrir raqabah, membebaskan seorang budak dia. Min qabli ayyatamassa, sebelum keduanya suami istri itu bercampur. Dzalikum tu'adzuna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi sanksinya yang pertama harus membebaskan seorang budak sebelum suami istri itu bercampur. Kalau suami itu mau menarik perkataannya itu. Nah, kemudian yang kedua, faman lam yajid. Nah, ini kaitannya dengan puasa. Kalau mereka tidak menemukan raqabah, nah, di zaman kita sudah tidak ada lagi perbudakan, maka yang kedua adalah fasyamu syahraini mutatabi'ain. Maka wajib dia sebagai kafarahnya itu adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut mutatabi'ain min qabli ayyatamasa, sama sebelum bergaul juga. Jadi kemudian kalau dia mengucapkan zihar kepada istrinya, kemudian dia mau menarik perkataannya itu, maka dia harus mengganti, si suami itu tadi harus mengganti dengan kafarah. Kafarahnya itu membebaskan budak, tapi karena tidak ada perbudakan lagi, maka dia wajib mengganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut dan sama-sama sebelum menggauli istrinya. Jadi tidak boleh menggauli sebelum dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tapi kalaupun dia tidak mampu, nah ini ada alternatif yang ketiga katanya. Faman lam yastati fa it'amu sittina miskinan. Kalau dia tidak mampu, maka boleh diganti dengan memberi makan 60 fakir miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah walil kafirina adzabun alim. Nah, jadi tapi bukan berarti bahwa orang itu harus langsung berpindah kepada it'amu sittina miskin. Nah, harus dia melalui langkah-langkah. Yang pertama itu adalah kafaratnya adalah tahrir raqabah. Membebaskan budak dulu. Budak tidak ada, maka wajib dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut dan tidak boleh disela-sela. Nah, jadi wajib 2 bulan berturut-turut ya. Kemudian kalau dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut, maka itu boleh diganti dengan it'amu sittina masa miskinan. Boleh diganti dengan memberi makan 60 orang miskin. Kalau yang kewajiban yang kedua dia tidak mampu itu tadi. Nah, disinilah kafaratu zihar au qatlin atau membunuh atau jima'i Ramadan atau berkumpul di suami istri berkumpul di bulan Ramadan. Membunuh secara tidak sengaja atau membunuh orang muslim dan dia ada di negara kufur, maka ini salah satunya adalah kafaratul qatli. Kemudian aujima'i Ramadan, yang wajib juga adalah orang suami istri kemudian di bulan Ramadan dia berkumpul menggauli suaminya menggauli istrinya, maka wajib kafarahnya adalah 2 bulan berturut-turut, tidak boleh diselingi 1 hari pun. Jadi 1 bulan penuh, kemudian dia laksanakan lagi 1 bulan berikutnya. Ini kafarah jima' Ramadan. Yang keempat itu adalah as-shaum fil hajj wal umrah badalan anidzabhi fil fidyah. Jadi puasa sebagai pengganti dari adzabah, dari memotong binatang, dan itu karena fidyah. Jadi haji dan umrah. Ini masalah haji dan umrah. Orang yang hajinya tamattu, kemudian mestinya dia wajib menyembelih kibash atau menyembelih kambing, tapi dia tidak lakukan, maka bisa diganti dengan puasa. Puasa 3 hari di tanah haram, kemudian 7 harinya pada saat pulang ke kampung halamannya. Nah, ini sama puasa wajib juga. Yang kelima adalah as-shaum fil istisqa idza amara al-hakim. Puasa pada saat mau mengadakan salat istisqa, apabila penguasa itu memerintahkan untuk berpuasa. Jadi pada saat kekeringan melanda satu negara, satu negeri, satu daerah, nah kemudian di daerah tersebut kaum muslim mau mengadakan salat istisqa dan hakim atau penguasa memerintahkan masyarakat muslim untuk berpuasa, maka ini puasanya juga katanya wajib itu, shaum fil istisqa.
apabila penguasa atau pemerintah memerintahkan untuk berpuasa, maka dia jadi wajib. Yang keenam adalah shaumun nadhar, shaum puasa nadhar. Nah, puasa nadhar ini juga menjadi wajib. Kalau misalnya kita bernadhar, apabila nanti misalnya saya sembuh dari penyakit saya, maka saya bernadhar akan puasa 3 hari. Maka yang puasa 3 hari yang kita nadharkan itu bukan jadi puasa sunnah lagi, tapi menjadi puasa wajib. Nah, ini beberapa 6 macam puasa yang wajib. Yang kedua, puasa itu ada yang puasa mandub, puasa yang sunnah. Wa huwa al-aslu fihi. Nah, ini yang asalnya puasa itu adalah sunnah. Wa yanqasimu ila thalathati aqsam. Dan macamnya itu ada 3 macam katanya. Macam yang pertama puasa sunnah itu adalah mayatakarrar bitakarruri asinin. Yang itu selalu terulang dengan terulangnya tahun itu. Seperti apa? Qasomi yaumi Arafah. Seperti puasa di bulan Arafah. Jadi bulan Arafah, para haji ada di Arafah, kemudian kita berpuasa. Ini maka puasanya itu puasa sunnah. Kemudian ada juga puasa Tasu'a dan Asyura, 9 dan 10 hari di bulan Muharram. Atau di sini wal hadi asyar min Muharram, dan 11 tanggal 11 bulan Muharram. Wasit min Syawal, dan 6 hari di bulan Syawal. Wal ashhur al hurum, dan di bulan-bulan hurum, bulan-bulan mulia. Wal ashar al awal min Dzulhijjah, dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Wa ghairi dzalika, dan puasa-puasa lainnya dan yang lain-lainnya. Di catatan kaki kaitannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal itu katanya wal afdal, kata pentahkiknya itu yang paling mulia adalah kaunuha mualiyah li Ramadan. Yang paling mulia adalah dilaksanakan setelah pelaksanaan bulan Ramadan. Ai ba'da yaumil Id mubasyaratan, atau setelah hari Id langsung. Jadi begitu selesai bulan Ramadan, kemudian masuk 1 Syawal kita Id, di 2 Syawal itu langsung dilaksanakan puasa 6 hari bulan Syawal. Nah, ini yang paling afdal katanya. Wa kaunuha mutawaliyah, dan dilaksanakan secara berturut-turut fima bainaha. Terus tanggal 2, 3, 4 sampai 6. Wa warada fi fadliha, dan ada hadis yang menunjukkan keutamaan puasa 6 bulan Syawal ini. Apa hadisnya? Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamin dahar. Barang siapa yang dia puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, itu seolah-olah dia kasyamin dahar, seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun lamanya, sepanjang masa, kasyamin dahar. Jadi 6 hari di bulan Syawal, kemudian sebagai tambahan dari bulan Ramadan, itu seolah-olah kita puasa sepanjang waktu, sepanjang masa, sepanjang tahun. Itu wasit min Syawal. Ini yatakarrar bitakarri as-sinin. Itu setiap tahun akan selalu ada puasa-puasa itu tadi. Ini puasa tahunan. Nah, ada lagi ma yatakarrar bitakarri asyhur. Ada puasa itu terulang di setiap bulannya. Ini puasa bulanan. Apa puasa bulanan itu? Ka'ayyamil bid. Puasa di bulan-bulan yang terang di bulan Hijrah. Itu apa? Di tanggal ke-13, 14, 15. Min kulli syahrin, pada setiap bulan. Wal ayyam as-sud. Ada juga katanya sunnahnya puasa di al-ayyam as-sud, hari-hari yang gelap. Kalau tadi itu ayyamul bid, hari-hari yang bersih, yang putih. Kenapa? Karena di tanggal 13, 14, 15 bulan itu mulai terang dia. Kalau ayyamus sud itu bulan itu mulai menghilang, yaitu di tanggal berapa? Tanggal 28, tanggal 29, dan tanggal 30. Ayyamus sud ini termasuk yang puasa sunnah juga katanya. Wasumiyat sudan, di penjelasannya itu
di footnote-nya itu dan dinamakan dengan hitam itu adalah lisawadi layaliha, karena gelapnya malam. Apa hikmahnya katanya? Tazwidu syahr bil ibadah, menambah pada bulan itu dengan ibadah. Wa talaban likashbi sawadil qaw. Dan kita meminta kepada Allah agar likashbi sawadil qalbi, agar Allah membukakan hitamnya hati kita. Dan kalau misalnya di bulan itu sampai di tanggal 29 saja katanya, fa inna qasa asy-syahr kumila tsalits bi bidayati asy-syahr, maka disempurnakan di awal bulan berikutnya lagi. Yang ketiga itu adalah ma yatakarrar bi takarruri al-asabi' kal itsnain wal khamis. Ini puasa di setiap minggunya. Setiap minggu apa? Ada puasa Senin dan Kamis, dan itu terulang di setiap minggu. Puasa Senin, Kamis. Wa afdhalu siyamin nafal, dan seabdal-abdalnya puasa sunnah itu adalah yang di setiap minggu itu tadi, shaumu yaumin wa iftaru yaumin, satu hari puasa dan satu hari lagi berbuka. Wa huwa saumu sayyidina Daud alaihi salam. Inilah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Jadi ada yang puasa setiap minggu, ada yang puasa itu di tiap bulannya, ada yang puasa tahunan. Puasa tahunan, puasa mingguan, puasa harian, itu setiap hari Senin dan hari Kamis itu. Yang ketiga, yang termasuk macam-macam dari puasa adalah makruh, yang dimakruhkan. Puasa ini makruh. Yaitu apa? Ifradu yaumil jumu'ah awil sabat awil ahad. Mengkhususkan kita puasa di hari Jumat, atau khusus di hari Sabtu saja, atau khusus di hari Ahad saja. Ini termasuk makruh. Wa shaumud dahr liman yakhafu ad-darar au fawata haqqin mandub, atau puasa dahar, puasa yang tidak putus-putus, ini makruh juga bagi mereka yang takut adanya bahaya, atau fawata haqqin mandub, atau meninggalkan kewajiban-kewajiban, meninggalkan sesuatu yang sunnah-sunnah lainnya, maka ini makruh dia. Kenapa yang puasa khusus Jumat, Sabtu dan Ahad itu termasuk yang makruh? Hukumnya makruh ya, makruh bukan diharamkan. Kenapa katanya? Yang pertama, fal jumu'ah idul muslimin. Hari Jumat itu harinya idnya orang muslim. Selama hari Id itu, selama hari raya itu kita tidak boleh berpuasa. Nah, maka puasa hari Jumat itu juga dilarang, karena itu merupakan hari Idnya orang-orang muslim. Wasabtu Idul Yahud. Sementara hari Sabtu itu hari Idnya, hari rayanya orang-orang Yahudi, hari besarnya orang-orang Yahudi. Wal Ahad Idul Nasara. Sedangkan hari Ahad itu hari rayanya orang-orang Nasrani. Walau shoma yaumaini minha, kalau orang itu maupun juga berpuasa, maka hendaklah dia berpuasa 2 hari. Yaumun minha au kulluha fala karaha illa ifradahina idzin. Kalau mau dia puasa 2 hari. Hari Jumat, kemudian hari Sabtu, atau hari Kamis, kemudian hari Jumat, atau hari Sabtu dan hari Ahad. Fala karaha, maka itu tidak mengapa. Illa ifradahina idzin. Kenapa? Karena tidak mengkhususkan, karena tidak menunggalkan dia puasa di hari Ahad atau hari Sabtu atau hari Jumat saja. Yang selanjutnya itu adalah haramun, puasa yang diharamkan. Maka ada beberapa bagian macam-macam puasa yang diharamkan di sini. Barangkali penjelasan untuk puasa yang diharamkan itu akan kita lanjutkan pada pembahasan kita di lain waktu. Barangkali demikian. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan dapat menambah amal kita selama pelaksanaan ibadah bulan Ramadan ini. Kalau seandainya diam itu saja sudah dinilai ibadah, kemudian tidur itu juga dinilai ibadah, apalagi kalau seandainya waktu yang ada di bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk mengkaji, untuk memperdalam pengetahuan kita terkait dengan agama kita, terutama terkait dengan ibadah bulan Ramadan atau puasa Ramadan. Barangkali demikian, kita lanjutkan nanti di kesempatan yang lain. Nanti bahasan kita terkait dengan puasa yang diharamkan. Maka di sini ada yanqasimu ila qismain, katanya ada 2 macam puasa yang diharamkan.
Ini nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Demikian, terima kasih, salah hilap mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan kita tetap disehatkan dan mudah-mudahan puasa ibadah kita di tahun ini, ibadah Ramadan kita di tahun ini lebih baik dibandingkan dengan ibadah kita di tahun-tahun sebelumnya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.